Hidup yang tidak mudah. Di sebuah kampung kecil bernama Sinarjati, hiduplah seorang pemuda bernama Fadil. Kampung itu terletak jauh dari perkotaan, dikelilingi persawahan yang menghijau di musim hujan dan menguning saat panen. Jalan-jalan kecilnya berlubang, dan malam hari hanya diterangi lampu-lampu redup yang terkadang berkedip kehabisan aliran listrik. Rumah Fadil berdiri paling pinggir desa, sebuah rumah bambu tua yang setiap kali angin kencang bertiup, terdengar suara dindingnya berderit seakan menyerah pada waktu. Atap rumah itu terbuat dari rumbia yang sudah banyak bocor. Jika hujan turun deras, mereka harus menaruh ember dan wadah di mana-mana untuk menampung tetesan air. Fadil tinggal bersama ibunya, Buati, dan adiknya yang masih balita, Aruna. Ayahnya telah lama meninggalkan mereka setelah terlilit hutang dan pergi tanpa kabar. Sejak saat itu, ibunya berjuang sendirian menjadi tulang punggung keluarga. Ia membuat kue basah dan menjajakannya keliling kampung setiap pagi. Setiap hari sebelum matahari menyingsing, Fadil sudah bangun. Ia mencuci wajah dengan air sumur yang dingin lalu membantu ibunya mengemas kue ke dalam keranjang besar. Walaupun berat untuk anak seusianya, ia tidak pernah mengeluh. Ia menyusuri jalan kampung sambil sesekali meneriakkan, "Kue! Kue baru! Masih hangat!" Penduduk yang mengenal kebaikan dan keramahan Fadil sering membelinya meski hanya 1-2 kue. Kadang juga ada yang memanggilnya hanya untuk memberikan uang lebih demi membantu keluarganya. Tapi ada pula orang yang menawar terlalu murah, seolah tidak peduli bahwa hasil kue itu adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Setelah selesai menjajakan kue, Fadil berlari kecil menuju sekolah agar tidak terlambat. Pakaian seragamnya sudah kusam. Warnanya lebih pudar dibanding seragam murid lain. Sepatunya bolong di ujung, sehingga ibu menambalnya dengan kain agar tidak semakin rusak. Namun semua itu dijadikan bahan ejekan oleh sebagian teman-temannya. "Hei, si lusu datang," kata Dika, anak yang terkenal paling suka meremehkan orang lain. "Hati-hati ya, jangan sampai dia duduk di dekat kamu, nanti bangkunya ikut jadi lusuh," tambah yang lain sambil tertawa. Fadil hanya menunduk. Ia menggenggam ujung celananya yang kusut, menahan rasa malu yang menusuk hati. Meski begitu, ia jarang membalas. Ia tahu, jika ia terpancing, hanya dia yang akan disalahkan. Setiap kali pulang sekolah, ia duduk di bawah pohon mangga dekat rumahnya. Di sana, ia menatap sawah dan burung-burung yang bebas terbang di langit. Di dadanya, selalu ada harapan yang ingin ia kejar. Ia ingin mengubah hidupnya, mengangkat derajat keluarganya, dan membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Kadang, saat malam tiba dan perut keroncongan karena makanan yang tak cukup, Fadil diam-diam keluar rumah. Ia duduk di teras sambil menatap langit bertabur bintang. Udara malam menyelimutinya, dingin namun menenangkan. Dalam kesunyian itu, ia sering berbicara pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan hati yang kadang lelah. "Mungkin hari ini sulit, tapi aku yakin esok akan lebih baik." Setiap kali ia melihat ibunya terlelap kelelahan, Fadil merasakan tekadnya semakin menguat. Ia tidak ingin melihat sang ibu menangis lagi. Ia ingin adiknya tumbuh dalam kehidupan yang layak, tak lagi merasakan lapar atau tidur di bawah atap yang bocor. Namun masalah paling besar bukanlah kelaparan, bukan pula sempitnya rumah mereka. Masalah terbesar adalah pandangan orang-orang yang menganggap miskin berarti tidak memiliki masa depan. Guru-guru di sekolah sebenarnya menyukai Fadil karena ia cerdas dan rajin. Tetapi tidak sedikit orang yang mencibir, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ujungnya juga tetap jadi buruh. Suara-suara itu kerap membayangi hati Fadil. Ada hari-hari di mana ia merasa hampir menyerah. Tetapi setiap kali pikiran itu muncul, ibu selalu berkata lembut, "Nak, kita mungkin miskin harta, tapi kita kaya harapan. Selama kamu mau berjuang, hidup akan menunjukkan jalannya." Kata-kata itulah yang menjaga bara semangatnya tetap menyala. Suatu sore sepulang sekolah, saat ia sedang membantu ibunya menjemur pakaian, ia melihat anak-anak lain seumurannya bermain bola dengan sepatu baru dan tawa lepas. Fadil berhenti bekerja sejenak. Ada keinginan dalam dirinya untuk ikut bermain, namun ia sadar ia tidak bisa. Pekerjaan menunggu, ibu menunggu, adik menunggu. Ia menarik napas panjang. Hidupnya memang tidak mudah dan penuh batasan. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa batasan itu tidak akan menjadi tembok yang mengurung.
Ia akan menjadikannya tangga untuk naik lebih tinggi. Dengan tatapan berkilat penuh keyakinan, ia berbisik dalam hati. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal batas keadaan. Aku akan berhasil karena aku tidak menyerah. Dan begitulah awal dari perjalanan seorang pemuda miskin yang menyimpan mimpi lebih besar dari dunia kecil tempat ia dilahirkan. Peluang yang tak diduga. Pagi itu, seluruh siswa SMP Sinarjati tampak lebih riuh dari biasanya. Di papan pengumuman terpampang poster besar dengan tulisan mencolok. Lomba Karya Inovasi Teknologi Tingkat Kabupaten. Berbagai hadiah tertulis jelas di bawahnya. Beasiswa, uang pembinaan, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah unggulan. Mata Fadil terhenti tepat di baris hadiah uang tunai. Jumlahnya cukup besar untuk memperbaiki rumah mereka, dan membantu ibunya tak lagi harus bangun dini hari setiap hari. Namun yang membuat hatinya bergetar bukan hanya hadiahnya, melainkan kesempatan untuk mengubah keadaan hidupnya. Fadil punya ide sederhana namun bermakna, alat penyaring air murah. Ia teringat pada musim kemarau tahun lalu, ketika sumur-sumur di desa mengering. Warga terpaksa mengambil air dari sungai keruh yang berbau. Banyak anak-anak jatuh sakit karena air tercemar. Sejak itu, ia terus memikirkan solusi meski hanya sebatas angan di kepala. Kini, lomba itu seperti pintu yang terbuka lebar di depan matanya. Namun semangatnya mendadak meredup saat ia membaca persyaratan lomba. Peserta harus menyiapkan alat dan melakukan demonstrasi langsung. Itu berarti ia harus mempunyai bahan-bahan yang layak. Paralon, filter karbon, keran kecil, benda-benda yang harganya tak murah bagi orang sepertinya. Sore harinya, Fadil duduk di teras rumah menatap tanah basah hasil hujan semalam. Ibu sedang menidurkan Aruna yang rewel karena lapar. Hatinya mencelus melihat isi dapur yang hanya tersisa beberapa butir beras. Ketika ia memikirkan lomba itu, rasa bersalah menyergap. Bagaimana mungkin ia mengejar mimpi jika makan pun masih sulit? Ibunya yang peka merasa ada yang dipendam putranya. Ia duduk di samping Fadil dan bertanya pelan. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat murung." Dengan suara ragu dan sedikit gemetar, Fadil menceritakan lomba itu. Ia menjelaskan mimpinya membuat alat penyaring air yang bisa membantu warga, bahwa ia ingin mencoba, tapi tidak punya biaya untuk membeli bahan. Buati terdiam sejenak. Matanya memandang jauh, seakan menimbang sesuatu. Lalu ia meletakkan kedua tangannya di bahu Fadil dan tersenyum lembut. "Kalau mimpimu benar-benar penting, berjuanglah. Ibu akan bantu sebisanya." Senakal apapun dunia memperlakukan mereka, ibu tak pernah membiarkan anaknya kehilangan harapan. Kata-kata itu menyalakan kembali bara semangat dalam dada Fadil. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menggambar sketsa alatnya di buku catatan lusuh. Garis demi garis ia coretkan dengan penuh keyakinan. Meski sederhana, ia yakin alat ini akan berguna bagi banyak orang. Ia ingin memecahkan masalah, bukan hanya memenangkan lomba. Keesokan harinya, sebelum matahari muncul, ia menemui seorang pemulung yang sering lewat di depan rumah. Ia bertanya apakah ada sisa paralon atau botol plastik yang masih bisa dipakai. Pemulung itu sempat heran, namun akhirnya mengizinkan Fadil mencari di gerobaknya. Hari demi hari, Fadil mengumpulkan barang bekas dari tempat pembuangan sampah kampung. Ia tak peduli bau menyengat yang membuat perut mual. Ia tahu, setiap potongan sampah itu adalah bagian dari impian yang sedang ia susun. Teman-teman yang lewat sering mengejeknya. "Hahaha, lihat, si miskin ngai sampah. Katanya mau jadi ilmuwan? Dengan sampah? Kocak banget." Setiap kali ejekan itu datang, Fadil menggenggam erat botol di tangannya dan menunduk. Ia membiarkan kata-kata itu jatuh ke tanah, tidak masuk ke dalam hati. Dalam dirinya, sebuah suara yang lebih kuat terus berkata, "Aku tidak akan berhenti hanya karena mereka menertawakan." Guru IPA-nya, Bu Ratna, memperhatikan perubahan pada Fadil. Ia melihat mata murid itu menyimpan tekad yang jarang dimiliki anak seusianya. Suatu hari Bu Ratna memanggilnya seusai pelajaran. "Kamu sungguh ingin ikut lomba itu?" tanyanya. Fadil mengangguk penuh keyakinan. Bu Ratna tersenyum, lalu membuka kotak kecil berisi berbagai komponen alat praktikum, keran mini, arang aktif, kawat penyangga, dan lem tembak. "Gunakan ini.
Anggap saja sebagai dukungan awal dariku. Mata Fadil berkaca-kaca. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa harunya. Bantuan kecil itu terasa seperti dunia memberinya jalan. Sore berikutnya, ia mulai merangkai alat penyaring air di samping rumah, tepat di bawah pohon mangga. Tangannya telaten memasang setiap bagian. Walau berkali-kali gagal, ia tak pernah berhenti mencoba. Setiap kesalahan hanyalah pelajaran baru. Sampai suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, ia menuangkan air sungai yang keruh ke dalam tabung buatannya. Ia menahan napas, menunggu, menit demi menit berlalu. Dan, tetes-tetes pertama mulai turun. Air yang keluar tampak lebih jernih. Tidak sempurna, tetapi sudah jauh lebih baik. Mata Fadil berbinar. Ia tersenyum lebar tanpa suara, takut membangunkan ibu. Di saat itulah ia sadar, ia sedang berada di jalan benar. Sebuah peluang yang tak diduga muncul di tengah himpitan kemiskinan, peluang yang ia genggam dengan segala keberaniannya. Aku akan buktikan bahwa inovasi bisa lahir dari tempat yang sederhana. Dan malam itu, Fadil berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan maju ke lomba itu. Aku akan memperjuangkan mimpi ini sampai akhir. Perjalanan menuju panggung besarnya baru saja dimulai. Ujian kepercayaan diri. Hari-hari Fadil berlalu dengan kesibukan baru. Sepulang sekolah, ia langsung menuju halaman rumah di bawah pohon mangga yang menjadi laboratorium, sederhananya. Di sanalah ia dengan penuh ketekunan merakit alat penyaring air yang telah ia impikan. Seiring dengan semakin jelasnya bentuk alat itu, keyakinan dalam dirinya tumbuh pelan-pelan, seperti benih kecil yang mulai menembus tanah. Namun seperti hidup yang tak pernah lepas dari ujian, cobaan pun datang menghampiri. Suatu siang, ketika Fadil sedang mengukur sambungan paralon dengan penuh konsentrasi, terdengar suara tawa mengejek dari kejauhan. Ia menoleh, dan ternyata Dika serta beberapa teman yang biasa meremehkannya sedang berdiri tak jauh dari tempatnya bekerja. Hei, lihat apa itu? Alat penyaring sampah. Ahaha, betulan dari sampah. Ngapain sih ngotot ikut lomba? Kamu itu cuma bikin malu sekolah. Mereka semakin mendekat. Salah satu dari mereka meraih botol plastik yang belum dipasang. Penyaring air? Mana mungkin barang kayak begini bisa menang lomba teknologi? Paling cuma jadi bahan tertawaan juri. Tawa keras mereka menusuk telinga. Fadil berusaha sabar. Tetapi kata-kata itu seperti pisau yang perlahan menggores hatinya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha menahan gemuruh emosi. Ia tahu dirinya sering diremehkan, tapi mendengar mimpi yang ia perjuangkan dengan susah payah dihina, itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Begitu mereka pergi setelah puas menertawakan usaha Fadil, suasana kembali sunyi. Namun di dalam hati Fadil badai mulai menggila. Ia memandang alatnya yang belum sempurna, lalu melihat celah di sana-sini, sambungan belum rapat, hasil penyaringannya belum jernih sepenuhnya. Benarkah ini semua hanya akan menjadi bahan tertawaan? Gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya sejak lomba diumumkan, keraguan besar menguasai dirinya. Ia membayangkan hari perlombaan, dirinya berdiri di depan banyak orang, alatnya macet, lalu tawa memenuhi seluruh ruangan seperti yang terjadi barusan. Bayangan itu cukup membuat lututnya terasa lemas. Malamnya, Fadil diam lebih lama daripada biasanya. Ia makan tanpa berkata apa-apa, lalu masuk kamar dan menatap langit-langit. Suara ejekan teman-temannya terngiang-ngiang di kepala, tak mau menghilang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku terlalu tinggi bermimpi? Apakah aku akan mempermalukan ibu? Apa aku seharusnya menyerah saja? Ketika kegundahan semakin menyesakan, Bu Ratna muncul dalam hidupnya bagaikan cahaya kecil di tengah gelap. Keesokan harinya, Bu Ratna mendapati Fadil termenung di kelas. Tak seperti biasanya yang selalu bersemangat mengikuti pelajaran. Setelah jam sekolah usai, ia memanggil Fadil ke ruang guru. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Bu Ratna dengan suara penuh perhatian. Awalnya Fadil hanya menggeleng. Tetapi Bu Ratna sosok guru yang selalu mampu membaca apa yang tersembunyi di balik raut wajah para muridnya. Akhirnya, Fadil bercerita tentang ejekan teman-temannya, tentang keraguannya, tentang ketakutan terbesar yang sekarang memeluknya erat. Bu Ratna mendengarkan tanpa memotong sedikitpun. Setelah Fadil selesai,
Ia tersenyum dan meletakkan tangan di bahu muridnya itu. Fadil, mereka menertawakanmu karena mereka tak melihat apa yang kamu lihat. Mereka menilai dari apa yang terlihat sekarang, bukan dari apa yang bisa menjadi mungkin. Ide besar sering lahir dari tempat yang sederhana. Fadil terdiam. Kata-kata itu mengetuk pintu hati yang hampir tertutup. Bu Ratna melanjutkan. Jika semua orang menyerah karena takut ditertawakan, dunia ini tidak akan punya teknologi apapun. Ingat, penemuan besar selalu dimulai dari keberanian untuk berbeda. Ada kekuatan yang kembali mengalir dalam diri Fadil. Ia mengusap air mata yang tak sempat tercegah mengalir. Ia menatap Bu Ratna dan mengangguk pelan, namun penuh makna. Hari itu, Fadil pulang dengan langkah yang lebih tegap. Ia berdiri kembali di depan alat buatannya, mengingat setiap ejekan yang ia terima. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan menyerah hanya karena mereka menertawakan. Aku tidak sedang membuat alat untuk mereka, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkannya." Ia mengambil alat itu, membongkar bagian yang salah, memperbaiki dengan lebih teliti. Ia menguji, gagal, lalu mencoba lagi. Setiap kegagalan tidak lagi membuatnya goyah, justru membuatnya semakin memahami cara kerja alat tersebut. Malam demi malam ia habiskan di bawah cahaya lampu minyak, memoles impiannya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, Fadil bukan hanya memperbaiki alat itu, tetapi juga memperbaiki keyakinannya sendiri. Bayangan perlombaan kini bukan lagi hal yang menakutkan. Ia mulai melihat dirinya berdiri di panggung bukan untuk dipermalukan, melainkan untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukan tembok yang menghalangi keberhasilan. Karena ia telah memahami satu hal penting. Kepercayaan diri adalah pondasi pertama dari setiap mimpi besar. Dan pondasi itu kini telah berdiri kokoh dalam hatinya. Panggung pembuktian. Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda. Lebih hangat, seolah ikut mengiringi langkah penuh harapan seorang pemuda bernama Fadil. Ia memakai seragam terbaik yang ia punya, yang telah ibu setrika dengan penuh cinta meski warnanya sudah pudar. Di tangannya, ia menggenggam alat penyaring air buatannya dengan penuh hati-hati. Ibu dan Aruna ikut mengantar. Mereka berdiri di depan sekolah sambil memberikan semangat sebelum keberangkatan. "Fadil, apapun yang terjadi nanti, ibu selalu bangga," kata Buati sambil memeluk putranya erat. Aruna yang masih kecil mengacungkan dua jari, "Kakak pasti menang." Dengan senyuman kecil dan doa dalam hati, Fadil naik ke bus yang membawa peserta lomba menuju kabupaten. Sepanjang perjalanan, ia melihat hamparan sawah dan bukit hijau berganti menjadi bangunan-bangunan tinggi. Dunia luar terasa luas dan menakutkan, tapi juga penuh kesempatan. Aula lomba tampak megah. Bendera sekolah-sekolah ternama berkibar di pintu masuk. Para peserta datang dengan pakaian rapi dan alat-alat canggih yang dibawa dalam kotak khusus. Beberapa bahkan ditemani pembina dari universitas. Ketika Fadil meletakkan alat penyaring airnya di meja, beberapa peserta memandang dengan tatapan meremehkan. "Alat apa itu?" bisik seorang peserta dari sekolah favorit. "Kelihatan murahan. Mana mungkin bisa lolos seleksi?" jawab temannya sambil tertawa pelan. Fadil merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia berusaha tetap fokus. Ia mengingat latihan dan kata-kata Bu Ratna, bahwa penilaian juri bukan berdasarkan kemewahan alat, tetapi manfaatnya. Sementara itu, Bu Ratna menghampirinya. "Kamu tidak sendirian, Fadil. Aku di sini untukmu," katanya dengan senyum tulus. Kalimat itu menjadi jangkar yang menenangkan gelombang gugup dalam diri Fadil. Satu persatu peserta maju ke podium. Presentasi mereka terlihat mengagumkan. Robot mini otomatis, alat sensor pintar, hingga aplikasi digital yang kompleks. Tepuk tangan meriah terdengar setiap kali sebuah presentasi selesai. Dan sekarang, tiba giliran Fadil. Namanya dipanggil. Langkahnya terasa berat. Namun ia mengingat perjuangan yang telah ia lalui, mengumpulkan barang bekas, menahan ejekan, serta memperbaiki alat sampai larut malam. Semua itu memaksa keberanian tumbuh di dalam dirinya. Ia berdiri di atas panggung dengan alat sederhana yang ia letakkan di atas meja presentasi. Aula yang besar mendadak terasa sunyi. Dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh keyakinan, Fadil mulai berbicara. "Nama saya Fadil,
dari SMP Sinar Jati. Ini adalah alat penyaring air sederhana. Saya membuatnya dari barang-barang bekas yang dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar. Beberapa peserta tertawa pelan. Namun ia tidak berhenti. Di desa saya, saat musim kemarau, banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih. Saya berharap alat ini dapat membantu meminimalkan penyakit dan menjaga kesehatan mereka. Fadil lalu mencontohkan cara kerja alatnya. Ia menuangkan air sungai yang keruh ke bagian atas tabung penyaring. Semua mata tertuju pada tetesan yang mulai mengalir keluar. Air yang jatuh dalam gelas transparan itu terlihat jauh lebih jernih. Tidak hanya jernih, bau tanah yang menyengat pun berkurang drastis. Juri saling pandang dengan ekspresi terkejut. Salah satunya bertanya, "Berapa biaya pembuatannya, Fadil?" Fadil menjawab tegas, "Kurang dari Rp15.000, Pak." Hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan. Tepuk tangan yang kuat. Tepuk tangan yang menghapus semua keraguan. Fadil memandang ke arah penonton dan menemukan sosok Ibu dan Aruna di barisan belakang. Wajah mereka penuh haru dan kebanggaan. Ia hampir saja menitikkan air mata, namun berhasil menahannya. Jam terus berlalu hingga seluruh peserta selesai tampil. Fadil berdiri di antara kerumunan sambil menunggu hasil penilaian. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Apapun hasilnya, ia sudah memberikan yang terbaik. Namun saat pembawa acara membuka amplop pengumuman pemenang, waktu seakan berhenti. Juara pertama Lomba Karya Inovasi Teknologi Tingkat Kabupaten diraih oleh. Penonton menahan napas. Fadil menunduk, memejamkan mata sejenak. Fadil dari SMP Sinar Jati. Aula meledak dalam tepuk tangan. Bu Wati menangis terisak, memeluk Aruna yang melompat kegirangan. Bu Ratna tersenyum paling lebar di antara semua orang. Fadil menatap alat penyaring airnya, tak percaya bahwa barang sederhana itu bisa mengubah hidupnya. Ia naik ke panggung untuk menerima penghargaan, dan ketika medali digantungkan di lehernya, air mata bahagia akhirnya tak bisa ia tahan lagi. Hari itu, Fadil membuktikan sesuatu yang penting. Bahwa hasil kerja keras akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Dan tepuk tangan itu bukan sekadar tanda kemenangan, melainkan pengakuan bahwa anak kampung itu punya masa depan yang cerah. Mimpi yang terus menyala. Kemenangan di Lomba Inovasi Teknologi itu menjadi titik balik dalam hidup Fadil. Saat namanya disebut sebagai juara pertama, ia merasakan dunia seakan terbuka untuknya. Sebuah dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari balik dinding bambu rumahnya yang rapuh. Namun, ia tahu betul bahwa kemenangan itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan baru yang lebih besar. Setelah lomba, para juri dan beberapa perwakilan instansi pemerintah daerah mendatangi meja display miliknya, memerhatikan dengan seksama konstruksi alat penyaring air sederhana yang ia buat dari barang bekas. Mereka menyadari bahwa alat tersebut bukan sekadar proyek sekolah biasa, ada solusi nyata yang bisa membantu banyak orang di dalamnya. Dengan sedikit pengembangan, alatmu bisa membantu desa-desa yang masih kekurangan akses air bersih, kata salah satu pejabat dengan nada kagum. Fadil hampir tidak percaya dengan yang ia dengar. Ia hanya anak kampung yang belajar dari pengalaman dan cerita para pemulung, namun idenya kini dipandang sebagai teknologi yang layak dikembangkan. Beberapa minggu kemudian, pemerintah daerah resmi mengadopsi prototipe alat penyaring air itu. Mereka memberikan dukungan dana untuk memproduksi lebih banyak alat dan menyebarkannya ke desa-desa sekitar. Nama Fadil mulai dikenal sebagai pemuda yang membawa perubahan dari kesederhanaan. Rumah mereka yang dulu nyaris roboh kini direnovasi menjadi lebih layak. Dinding yang dulu berlubang kini tertutup rapat dan kokoh. Atap bocor berganti dengan yang baru, membuat mereka tak lagi khawatir saat hujan turun. Adiknya kini bisa belajar dengan lebih nyaman, tak lagi ditemani hawa dingin yang dulu menusuk tiap malam. Namun, perubahan lingkungan itu tidak mengubah hati Fadil. Ia tetap anak yang sama, pemuda dengan kaki yang berpijak di tanah dan mimpi yang terbang tinggi. Ia masih bangun setiap pagi untuk membantu ibunya, masih menyapa semua orang dengan senyum tulus, masih menghabiskan waktu di bengkel kecil buatan sendiri untuk mencoba inovasi-inovasi lain. Ada saat-saat ketika Fadil duduk di halaman rumah yang telah diperbaiki itu, memandangi langit malam yang dihiasi taburan bintang. Udara malam desa yang sejuk membelai wajahnya lembut. Dalam keheningan itu,
Pikirannya kembali melayang pada masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Malam-malam saat ia harus menahan lapar, ejekan yang berusaha mematahkan keberaniannya, ragu yang hampir menghentikan langkahnya. Setiap kenangan itu kini seperti bahan bakar bagi semangatnya. Aku berhasil bukan karena kaya, gumamnya dalam hati. Aku berhasil karena tidak menyerah. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat wajah ibu yang selalu memberikan semangat, adiknya yang menjadikannya panutan, dan Bu Ratna yang pernah menyelamatkannya dari keraguan. Kini, Fadil memiliki visi baru. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah teknik terbaik agar bisa menciptakan lebih banyak teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ia ingin mengembangkan alat filtrasi air yang lebih canggih, mungkin juga energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa membantu ribuan, bahkan jutaan orang, bukan hanya di desanya. Sebelum tidur, ia menuliskan satu kalimat di buku catatan buram yang dulu selalu menemani perjuangannya. Setiap mimpi, betapapun kecilnya, berhak diperjuangkan. Karena baginya, kemiskinan bukan musuh yang harus ditakuti, kemiskinan adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Bukan dengan keluhan atau putus asa, tetapi dengan keberanian untuk terus melangkah. Dan selama api semangat itu terus menyala dalam dirinya, Fadil yakin bahwa tidak ada yang mustahil.